Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyum dengan rayuan yang pelik. Waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam. Lima 15 tahun berlalu, kini keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri. Namun kisah rumah tangga mereka tak semanis kisah pacaran mereka dahulu. Rumah tangga mereka kerap kali mendapat guncangan, termasuk Bu Eka yang tidak kunjung juga diberi kesempatan untuk mengandung. Selang 7 tahun pernikahan, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang ada di perut Eka. Tetapi tak membuat hubungan manis mereka kembali. Setelah mengandung, Eka justru lebih sentimental dan sikapnya tak semenyenangkan ketika pacaran dulu. Oh, makan. Loh, Bu, mau mana, Bu? Mau ke pasar lah Pak, ini udah bawa keranjang sayur. Ya udah, hati ya Bu. Udah samson. Alek Pak. Samson, Bu. Alek. Samson. Alek. Bu, Samson itu bagus loh, Bu. Hatinya kuat dan pemberani. Biar anaknya kuat dan pemberani kayak bapaknya. Terserah lah Pak. Bu. Donat apa yang sih? Alah. Jonathan. Mama. Itu ya udah burung aja, bukannya bantuin mami ngepel begini. Ya dasar. Sementara itu di tempat sayur Butina, Ibu lihat nggak sih Bu, sekarang Bu Eka semenjak hamil bukannya segar malah makin asem. Pulang mah. Emangnya tuh Bu Eka sekarang tuh kenal Bu? Ibu masa nggak lihat sih Bu? Iya loh Bu, padahal tuh ya suaminya tuh udah baik banget loh, udah susah payah hamil, pas hamil malah banyak nikah. Iya ya Bu, keguguran aja nanti. Astagfirullah Bu, terbaik atau ngomong gitu. Panjang umurnya tuh Bu, orangnya dateng. Bu Eka, gimana Bu hamil anak pertamanya? Bu Eka, ayo tuh Bu, silakan dipilih yang masak malam hari ini, pasti lagi ngidamnya. Bu saya jadi inget pas ngidam. Waktu itu minta cacing besar Alaska dan kerang Atlantis, terus suami saya langsung berangkat di baju saya. Masya Allah Bu, susah banget ya Pak Dadang teh. Pantesan atuh anaknya pintar. Oh jelas dong Bu. Ma, pulang Ma. Emangnya tuh Pak Ustadz begitu Bu dulu nak? Hayalah boro-boro, uang ge hasil. Tapi ya sudahlah, saya tetap menerima apa adanya suami saya. Iya ada tante gila. setelah itu Bu Eka pun pulang dan menceritakan semua ke suami dan ibunya. Wes lah Bu, sabar.
Ya, hidup tuh memang banyak cobaannya. Ya kalau banyak sawerannya yuk jangan duitan. Sabar Pak ya lu. Udah, nanti gitu bagiin aja, gak usah dipikirin. Anak mah gak boleh nangis. Nanti ketika hilang ada emak di sini. Yo, tanya bapak. Pocong apa yang Udah tahu gini kayak gini masih aja. lah ibu kan biar ibu. Pada malam harinya, seperti biasa, bapak-bapak kampung Waru menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan kampung. Malam ini adalah jadwal Pak Sumanto, Pos Kamling bersama Pak Dadang dan Pak Soni. Pak, gimana? Aman ya Pak? Aman atuh. Saya udah dikasih pembatasan. Jadi kata kopi kita ini. Pak Sumanto teh titik bagian satu belok sana lah iya juga ya. Pak Sumanto disuruh ronda malah beli malam muda. Pantesan lama. Saya tidak Biasa anak pertama. Saya Pak, lo masih mending. Sehingga udah malam muda. Lesi saya, hidup kaki besar alas, Pak, perangkat artis. Untuk menjadi pribadi. Udah. Nah, jadi dia nasib dia, mending kayak saya, si free. saya mau ngasih ini kita dulu nanti saya balik lagi. Lagi ya Pak. Sumanto, Dino kagak ada di rumah. Sumanto udah malam. Mana dia? Hah? Gak ada gimana mak? Gak tahu tadi Mbak tinggal tidur bentar, terus tiba-tiba udah gak ada. Cari sampai ketemu. Cari. Ini Mak. Saya mak, ini saya gak ada di rumah. Kenapa ini kok istri saya lagi hamil pak? Kok bisa? Kan saya sama keluarga ini ya. Oke pak. Satu kampung pun gempar mendengar kabar dari Pak Dadang. Akhirnya seluruh warga bersama-sama mencari keberadaan Bu Eka sampai pada akhirnya Nah, naon itu teh? Maya, bawa Pak. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Sumanto, ini si Bapak. Gak bisa biarin ini, pasti ulang basuri ini. Iya, jangan astagfirullah. Dia pasti jadiin Bu Eka dan anak tumbal buat kehidupannya. Tunggu apa lagi bapak? Hajar! 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 Baru tenang. Hajar bapak! Hajar! Bakar bapak! Mohon tenang semuanya, mohon tenang. Saya akan membawa Bu Eka untuk dievokasi dan dibawa ke... Terus gimana sama pelakunya, Pak? Mohon tenang Bapak, mohon tenang. Jangan memotong pembicaraan saya. Saya akan membawa Bu Eka untuk dievokasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Saya Okta sebagai pihak berwajib akan membawa pelakunya sampai ketemu. Jadi tolong Bapak, tenang. Jangan gegabah. Bunuh. Sabar Bapak, sabar. Sabar. Mohon tenang semuanya warga, mohon tenang. kemudian pada malam itu juga jasad ibu hamil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Penyelidikan pun dilakukan oleh polisi dan otopsi dilakukan oleh dokter. Sementara itu, di rumah Bu Eka, ibu-ibu membantu menenangkan emak yang histeris mendengar kabar tentang anaknya itu.
Esok paginya, polisi mulai menginterogasi satu orang yang saat ini dijadikan sebagai tersangka, yaitu Dukun atau biasa disebut Mbah Suri. Pagi Mbak, saya Alta dari kepolisian, jadi saya di sini menanyakan beberapa hal tentang kematian WK. Sebelumnya Mbak tahu kan tentang kasusnya? Ya. Oh ya Mbak, ngomong kemarin besok WK di belakang rumah Mbak di semak-semak. Kalau itu Mbak ada di LKP? Enggak, pas saya pelakunya. Bentar Mbak, saya belum ada pelakunya. Kan saya pelakunya. Percaya sama saya. S-A-Y-A. Saya. Beberapa hari kemudian, dokter mengabarkan bahwa hasil otopsi Bu Eka telah keluar. Polisi pun bergegas ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsi tersebut. Jadi gimana dok hasilnya dok? Ini Bu hasilnya sudah keluar. Sesuai dengan otopsi yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa luka lebam dan luka tusuk dengan benda tajam di badan Bu Eka. Dari luka lebam di badan Bu Eka disimpulkan bahwa Bu Eka itu sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku. Dan pelaku membunuh Bu Eka dengan tindakan tertusuk dengan benda. Baik, terima kasih dok. Hasil ini akan saya bawa dalam bentuk penyelidikan saya. Baik Bu, jika ada pertanyaan kembali, saya siap untuk menjelaskan. Akhirnya, polisi mencocokkan dengan hasil penyelidikan. Dan memang benar bahwa tidak ditemukan berbagai tanda kalau Mbah Suri yang melakukan pembunuhan. Tapi polisi masih menaruh curiga pada Dukun, karena bisa saja Dukun membunuh ibu hamil dengan tangan bersih menggunakan ilmu hitamnya. Setelah bisa balik ke rumahnya lagi, Mbah Suri yang tidak terima difitnah diam-diam ikut mengusut kasus pembunuhan itu menggunakan terawangan ilmu hitamnya. Lalu hal mengejutkan terjadi. Polisi kurang asem, warga bau asem. Saya mereka nuduh baju pelaku. Dan Mbak cari tahu pelakunya. Pakai hidupan kematian. Makan sayur asem, pakai tahu basem, makan pakai garam arem-arem. Makan sayur asem, tahu basem, makan pakai garam arem-arem. Berdasarkan terawangannya tersebut, akhirnya Dukun berhasil mendapatkan bukti kuat, yaitu sebuah pisau yang masih tersisa darah korban yang ia temukan di halaman belakang rumah Bu Eka. Setelah itu, ia langsung bergegas pergi ke kantor polisi. Ada apa ini? Bukti. Pisau ini yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Sudah saya temukan di halaman belakang rumah Bu Eka. Di sini ada sisa darahnya. Bisa ada cek DNA-nya kalau ada nggak percaya sama saya. Baik, saya akan membawa pisau ini ke rumah medis untuk dicek DNA. Terima kasih sudah melaporkan. Loh, siang dokter, ada yang saya bantu lagi? Siang Bu, jadi saya baru saja menemukan bukti baru. Oh, siapa Mas? Polisi pun menemui dokter untuk memastikan hal tersebut. Jadi gini dok, baru saja saya mendapatkan informasi dari warga bahwasanya warga menemukan barang ini di belakang rumah korban. Jadi bisa tolong bantu saya nggak dok untuk mengecek DNA? Barangkali DNA ini cocok dengan korban. Bisa Bu, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kita menunggu untuk kedatangan selanjutnya. Baik, setelah satunya itu nanti saya akan kasih tahu dok. Makasih dok. Di saat bapak-bapak sedang bekerja sama menyelidiki kasus, seorang guru memperlihatkan sikap yang aneh dengan menunjukkan gelagat mencurigakan. Dia seperti mencabut diri dari sosial dan menjaga jarak dari semua bapak-bapak setelah kasus itu ada. Akhirnya, Pasmanto dan Pak RT pun menemui sang guru. Assalamualaikum, Guru. Siang Bu Guru. Siang, Pak.
Demi kesehatan bersama, saya dan Pak Sumanto ingin menanyakan kasus meninggalnya istri Pak Sumanto. Apakah Bu Guru tahu informasi tentang kasus tersebut? Bu, ayolah Bu. Siti Maya nggak apa-apa, jawab lah Bu. Kami ini bingung loh Bu. Kenapa Ibu tuh aneh loh. Kami jadi curiga Bu. Gampang. Saya benar-benar tidak nyangka kalau dia bisa berkelakuan seperti itu. Langsung aja Pak, laporin ke kantor polisi. Demi kesehatan bersama, sabar Pak. Kita belum punya bukti kuat kalau memang Bu Guru jadi pelakunya. Kalau memang iya, motif apa Bu Guru melakukan hal itu? Perasaan selama ini hubungan kita baik saja kan? Beberapa hari pun berlalu. Hasil tes DNA keluar hari ini. Polisi pun menuju rumah sakit dengan Mbak Suri yang juga ikut membuktikan. Pagi dokter. Pagi Bu. Oh, jadi Mbak Siti mau menemukan barang bukti. Jadi kedatangan di sini dia lebih tahu ternyata itu benar atau tidak dok. Oh baik Bu, baiklah. Jadi langsung saja hasilnya. Hasil dari kecocokan itu 100%. Itu berarti benar darah dari pisau itu Adalah benar darah kita. Akhirnya polisi dan Mbak Suri pergi ke rumah Pak Sumanto untuk membicarakan hal ini dengan Pak RT yang juga diundang ikut berdiskusi. Siap Pak Sumanto, Pak RT. Siang, Bu Okta. Mencuri. Kita berdua mau bukti kuat. Jadi sama bukti kuat apa? Mari masuk aja. Kalau Mbak Suri bukan pelakunya, berarti pelakunya belum ketemu. Berarti pelakunya masih berkeliaran di sekitar kita. Ini adalah pembunuhan anak dengan motif tertentu. Motif tertentu? Iya. Bisa jadi karena dendam atau warisan. Enggak. Warisan. Ngomong-ngomong, saya di sini sudah menemukan bukti. Sekarang, apakah Pak Sumanto dan Pak RT juga mau menambahkan? Apa jangan-jangan ini ada sama pautnya dengan yang dimaksudkan orang gila? Orang gila, sebentar. Demi kesehatan bersama, saya juga aneh dan orang gila dalam kita ini. Maksudnya? Ya, yang ayahnya. Dia itu kayak memperagakan orang yang tusuk dulu. Dia di belakang saya. Oh, itu tempat yang menemukan Hah? Kan Bu, bener kan? Perasaan saya juga Pak. Demi kesehatan bersama, kalau sama saya Pak. Dia kayak lagi memperagakan orang yang berbulan gitu. Kalau bahasa sekarangnya, mungkin nggak diri kali ya. Jangan-jangan pelakunya adalah orang yang bisa bela diri. Nah, yakin sih saya dengan pernyataan dokter. Apa mungkin orang gila bisa menyatakan kebenaran? Jadi gini, saya telah menyelidiki jejak kaki dan sidik jari yang ada di bawah kaki dari ruangan atas. Jadi di Eka dibawa dan dibopong, bukan diseret. Jadi pelakunya itu laki-laki dewasa. Jangan-jangan bapak aja. Bapak kan laki-laki dewasa. Loh, mau ngawur itu istri saya. Sudah. Demi kesehatan bersama, lebih baik kita adakan pertemuan seluruh laki-laki dewasa yang ada di kampung kita. Laki-laki dewasa yang ada di kampung. Jangan-jangan bapak ya? Loh, bukan saya. Saya bukan dewasa, saya tua. Atas penjelasan Pak Okta,
Pak RT dan Pak Sumanto akhirnya mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut ke seluruh laki-laki dewasa yang ada di kampung. Ini kita bersama bisa kita simpulkan bahwa pelakunya adalah lelaki dewasa yang ada di kampung kita. Karena lelaki dewasa sudah ketemu semua di sini. Berarti pelakunya sudah kita Demi kita bersama, sabar Pak, tenang. Untuk memastikan hal tersebut, kita sudah ada ibu polisi yang akan membantu kita untuk mengecek sidik jari tersebut. Akhirnya seluruh laki-laki dewasa Kampung Waru dicek sidik jarinya, dan tidak ada satupun yang cocok dengan sidik jari yang ditemukan. Padahal semuanya sudah memenuhi tes tersebut terkecuali satu orang. Dan sama, bagaimana Sumanto? Biar kita senang yang dicek. Saya juga. Beneran saya juga. Dan sama, ya iya Pak, semua. Aku tahu Pak, pelakunya yang terdekat. Maksudnya Bapak nuduh saya? Pak, saya pikir hubungan kita istimewa. Langsung aja tuh Pak, sekedar lo ngomong. Astagfirullah. Kok kayak panik gitu sih Pak? Harusnya sih kalau ngerasa panik gitu ya. Banget tadi. Baiklah kalau begitu, bapak-bapak akan menyesal lagi. Sekarang itu tuh, bukan cek sebenarnya. Setelah beberapa saat, tes sidik jari itu pun rampung. Seluruh bapak-bapak pun penasaran dengan hasilnya. Baik bapak-bapak, terima kasih telah bersedia saya cek sidik jari. Jadi sidik jari terakhir di Pak Sumanto hasilnya tidak cocok. Kan, saya bilang juga apa? Aduh, ampunin Pak, saya bisa jelaskan. Perlu banyak ngomong lagi Pak. Saya kecewa. Astagfirullah. Maaf Pak karena sudah suzon. Iya Pak, maaf ya Pak. Ini kan demi kita bersama. Gus, slogan saya. Sudah. Berarti pelakunya bukan orang sini dong Pak. Tapi kan Pak, kan semalam nggak ada orang asing masuk kampung kita. Ya iya toh. Bukannya waktu itu kampung kita udah aman banget. Kita juga sudah menjalankan tugas pos kami dengan baik kan? Astagfirullah. Setuju Pak. Setuju aja sih Pak. Jadi perasaan poster kemarin kayak gitu enggak? Astagfirullah. Saya lupa Pak, kan waktu itu bukan jadwal saya ya. Sebentar, dengan bersama. Maksudnya, jangan gak usah lagi pelakunya. Astagfirullah. Ingat Pak, Bapak juga nggak ikut ngerona waktu itu. Iya juga ya. Ada capek kalau sama laki-laki. Bersama, Bapak yakin Pak? Percaya ini. Lagi Pak, ini satu jalan terakhir kita. Si saya. Bersama, kok feeling saya nggak enak ya Pak? Yang kayak gini ngejar nggak sih? Stop. Nonton sebelah nggak boleh. Itu caranya Om, Pak Rete. Emang Om sama Pak Rete mau ngapain? Tolong tanyain dia. Dia tahu sesuatu tentang istri saya enggak? Oh jadi gini Om, istri Om itu dibunuh sama orang sini. Dibayar deh. Siapa saya bunuh? Ini tinggal bersama. Dia bakal tertutup kalian. Keesokan harinya, Pak Dadang tiba-tiba menghampiri Pak Sumanto dan Pak RT yang sedang mengobrol. Pak Sumanto, Pak RT. Oi, dulu sini bersama. Ini Dang, mampir ngopi. Jangan sampai sudah andang Pak. Ini sama-sama, gak apa-apa Dang, jadi Dadang.
Daripada Sumanto berpromosi jadi apa ya? Yaki, kamu canda ya, merinding. Gini Pak, saya masih lihat bukti rekaman CCTV di rumah saya. Ini sudah bersama. CCTV apa dong? Ini Pak, lihatnya sendiri Pak nih. Saya curiga sama Bu Mira Pak. Apa dia kayak waspada banget sama orang lain, tahu sama orang lain. Kayak dia orang paling penting di dunia ini. Ini sudah bersama. Bentar Pak, itu yang penting deh. Lihat dia lagi tuh kita sama orang. Waduh, dia kasih barang harap ya. Tapi ya Pak, Mira ini kalau di keluarga saya memang lebih cepat dulu sih Pak. Soalnya dia tuh punya hubungan dulu sama saya. Lah, kok bisa Pak? Ini Pak, dulu itu ya saya sih nggak mau mention kerenan saya dulu ya. Cuman Mira ini dulunya suka saya, tiba-tiba dia, makanya ya. Gemes banget ya Bu Mira, kena mental. Apa ini dimaksud sama Leno? Dari situ mereka menginformasikan kepada polisi agar dapat ditindaklanjuti. Dari bukti CCTV dan pernyataan Pak Sumanto tersebut, polisi berasumsi bahwa Bu Mira telah menyewa pembunuh bayaran atas motif dendam pribadi. Untuk memastikan asumsi tersebut, saat itu juga polisi, Pak Sumanto, dan Pak RT menemui Bu Mira di rumahnya. Assalamualaikum Bu Mira. Woi, buka. Waalaikumsalam. Yang Bu Mira? Pak RT, Bu Okta, Pak Sumanto, ayo mari masuk. Langsung saja Bu Mira, tujuan kami ke sini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bu Mira. Ini sudah bersama. Benar Bu, mereka sudah. Saya lupa. Jadi saya kamu nggak tahu ya. Istri saya meninggal. Dan pura-pura nggak tahu kamu ya. Oh. Jaga benar kamu ya Mir. Saya kira kamu udah berubah. Kamu ngapain lagi istri saya? Saya nggak apa-apa itu istri kamu. Saya tahu ya kamu gak suka sama istri saya. Saya juga tahu kamu pernah mau gugurin kandungan istri saya kan? Jangan-jangan istri saya meninggal karena kamu. Sabar Pak Sumanto, sabar Bu Mira. Jadi di sini saya punya bukti rekaman CCTV, tolong dilihat Bu Mira. Di situ Ibu Mira melakukan transaksi kepada orang misterius. Bisa tolong dijelaskan kepada kami Bu Mira? Oh, itu bisnis saya Bu. Demi sedang bersama. Kalau betul itu bisnis apa ya Bu? Alah, bisnis haram tuh Pak. Demi sedang bersama. Sebaiknya Bu Mira jujur pada kami dari sekarang. Jika Bu Mira terbukti berbohong pada kami, maka hukuman Ibu akan lebih berat. Benar Bu Mira bisa dihukum, bisa dipenjara, bahkan Bu Mira bisa dihukum mati. Jadi mohon kerjasamanya Bu Mira. Anu Pak, saya Mendengar pernyataan polisi, Bu Mira merasa terpojokan. Akhirnya ia pun mau mengakui bahwa itu adalah ulahnya. Dia telah menyewa orang untuk menyelakai Bu Eka. Bu Mira yang merasa bersalah pun terpaksa memberitahu informasi tentang siapa dan di mana orang yang telah Bu Mira sewa. Sesudahnya mereka berdua pun ditahan dan menerima hukuman pidana. Setelah pelaku terungkap dan ditahan, akhirnya seluruh warga kampung Waru pun dapat hidup dengan tentram lagi seperti sedia kala. Timunnya berapaan Bu sekilo? 5.000 aja Bu Desi. Ibu makin hari makin naik terus. Ya Allah, ini ge untuk mah seetik Bu Desi. Ari Bu Desi teh bisa beli kalung, masa beli timun 5.000 teh bisa. Bujit deh kata gue teh, sama itu ngeremehin saya beli sekios juga sih nggak bakal bangkrut Bu. Terus ngapa kagak lo beli itu sekios? Aduh si Mak teh ya, udah Fatima bilang, Mak biar Fatima aja yang masak. Masakan lu kagak enak mah, udah Ki biarin, biar gue kagak mumet di rumah aja. Aduh si Mak, udah pisan cengkemna. Makanya mas, sekarang mah gue mikirin nanaonan deui. Gak usah mikirin apa-apa lagi, yang penting mah tersangka aja ketangkep. Ih, sotoy lu Tin. Gue mah lebih mikirin kenapa ya tuh bocah berdua mau ngejar si pawang burung pengangguran itu. Otaknya didengkul kali ya? Kagak nyangka ya tuh orang
begitu. Yang namanya juga hidup Bu, tak bisa diprediksi. Yang penting mah kita harus menerima takdir Gusti dan tidak boleh ridengki. Bapak, mau pamer nih apa cincin dari Prancis impor. Pernah dipakai jalur sini bercerokan belum sampai digulingin. Pantesan digulingi, ketahuan kroan ternyata. Bapak nih, asal kalian tahu nih ya, betul ini sakti deh. Itu ori nih ori. Ini senang bersama. Ya memang ori pak, obrolan puri. Ini senang bersama, makanya pak jangan makan hoax, kena mental. Pak, mau saya banyak dong. Oh, mau beli. Gak minat saya minat jengkol yang kamu jual itu. Pak, pada yang saya kayak saya, ini juga jual batu. Hah? Emang iya pak? Lalu saya lihat pak. Boleh tuh Pak, tapi batu numpang, yang buat numpang dia Pak. Udahlah pak, mending ikut tujuan aja sana pak. Bentar Pak, saya kok kayak nyium bau keret lagi itunya. Aduh pak, mau dipakai lagi pak. Segitu dulu ya materi pembelajaran kita hari ini tentang pertambahan dan pengurangan. Tapi sebelum pulang, jawab dulu pertanyaan ibu. Semisal ibu punya 5 jeruk, kamu ambil 1 jadi bisa berapa? 5 kurang 1, 4 dong Bu. Salah dong, jawabannya tetap 5 karena ibu nggak mau ngasih kamu jeruk. Oke, ya tetap 4 dong Bu. Karena kalau 4 itu tetap jadi pilihan dan pemenang. Bisa aja kamu ya masih kecil udah politik aja. Daripada kritik sama kritik. Udah, fokus aja kamu, fokus belajar aja kamu anak kecil. Jangan panggil saya anak kecil dong Bu. Ibu emang nggak salah, kamu emang masih anak kecil kan? Salah Bu, saya anak besar, kan bapak saya besar. Kalau bapak saya kecil, bapak saya kecil. Ada aja. Kamu bisa aja Len. Ini mah emang besar bu. Besar. BTW ini busway nih. Saya juga punya tebak-tebakan. Waduh, apa tuh Pak? Suku apa yang ada di mall? Banyak, ada suku Jawa, Sunda, Madura. Salah. Buku bukan Om. Suku Leo. Oh, nggak tahu Om, nyerah. Nah, jawabannya suku Riti. Bu, saya mau jalan dia bu. Oh iya pak, ada yang bisa ngomong kan bapak? Apaan bu? Udah duduk nih. Tentang bapak. Saya? Kenapa sih? Bentar, bukan tadi bapak kebelet ya? Kenapa apa kan? Gampang banget, kenapa sih saya? Saya kasih saya udah cukup. Jadi gini Pak, waktu itu saya nggak sengaja dengar percakapan antara si Bapak dengan Pak Ustadz. Pak saya berjalan menuju mengajar kawan. Di pagi hari, Pak Ustadz menemui Pak Sumanto dengan maksud ingin meminjam uang. Pak Sumanto yang memiliki hati baik langsung memberikan pinjaman ke Pak Ustadz dengan nominal yang cukup besar. Pada saat itu, Pak Sumanto sudah sangat percaya dengan Pak Ustadz. Dia memberi uang tersebut tanpa berpikir panjang dan tanpa memberitahu istrinya. Makasih banyak tuh Pak. Bangkai pasti akan tercium juga. Pepatah itu akhirnya menjadi kenyataan. Di suatu waktu, Bu Eka akhirnya mengetahui dari catatan hutang piutang milik suaminya. Ibu Eka yang melihat itu geram, karena Pak Ustadz sudah terlalu banyak ikut campur dan membebani urusan keluarganya. Akhirnya Bu Eka menemui Pak Ustadz diam-diam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sobat Mas, kamu jalan sejauh ini, saya nggak mau biar kamu sendiri. Kamu tahu hidup saya kayak gimana, segala-galanya susah. Itu karena kelakuan kamu sendiri mas. Sudah cuma pakaian dan omongan kamu dan ada yang tanggung jawab anak ini. Anak kita, dari kamu yang lulus, saya nggak mau bahas itu lagi.
utang. Kamu habis minjem duit buat suami saya kan? Anggap itu lunas kalau kamu mau tanggung jawab dengan anak ini. Hidup saya lagi susah, jangan bikin makin susah. Kamu tuh bikin hidup saya pusing aja ya. Cukup. Dari hati kamu mas. Kalau kamu gak bayar utang sekarang, lihat aja akibatnya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Si Bajigur siangan itu loh Pak. Iya Pak. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Pak Suwanto, warga yang awalnya tenang kembali ricuh, dan bapak-bapak ikut memprovokasi dengan ingin menyerbu Pak Ustadz lagi. Gimana sih Pak Ustadz? Masa begitu kelakuannya? Makasih ya busuk itu dia. Jangan aja nafik. Sabar. Ini sama Pak Ustadz, bisa jelaskan apa yang terjadi? Jawab. Jadi sebenarnya Jadi gimana, bisa kan? Bisa bu, gampang itu mah. Siap deh, cukup menggugurkan saja kandungannya, jangan sampai meninggal. Wah, buat meninggal saya juga nggak berani bu, bisa berapi nanti. Lokasi sama wajahnya sudah saya kasih tahu kan. Jangan sampai salah orang lagi, biar bebek aku beralih dari si Eka ke aku. Siap bu, beres itu mah. Nih duitnya, kerja yang bagus. Siap bu, terima kasih. BOS, bos. Siap bu. Di waktu yang sama, namun tempat yang berbeda, ternyata Bu Eka sedang menemui Pak Ustadz seperti apa yang sudah diceritakan oleh guru tadi. Setelah misinya selesai, Bu Eka pergi meninggalkan Pak Ustadz yang sedang menahan kesalnya dengan sangat puas. Sesampainya di rumah, ia ingin membicarakan hal ini ke suaminya. Namun ternyata suaminya sedang keluar rumah untuk meronda. Nggak ada lagi. Dia mau bahas masalah ke Ustadz. Saat Bu Eka mencari suaminya di halaman belakang, bukannya bertemu Pak Suwanto, namun justru ia bertemu seseorang yang ingin menyelakainya, yaitu penjahat. Tunggu bos. Gawat bos. Banyak tusuk. Kok bisa? Saya sudah menunjukkan saja kandungannya. Kenapa malah kamu bikin dia meninggal? Terus, mana bos? Apa? Kamu bawa mayatnya. Belum bos. Mau kemana bos? Kamu sendiri harus ke kamar kandang. Nah, di situ ada rumah dukun yang dekat semak-semak. Kamu buang saja itu mayatnya di dekat rumah dukun, biar si dukun jadi tersangka warga. Menerangkan nyesel nanti. Asal Bajigur. Halo bu, ada keributan di sini bu. Sabar. Polisi pun datang dan langsung bergegas memborgol tangan Pak Ustadz lalu mengamankannya ke kantor polisi. Akhirnya Bu Eka menemui Pak Ustadz diam-diam untuk menyelesaikan masalah tersebut.